mudah karena bisnis itu menyenangkan. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa Sore. Dari Jalan M Sahaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Alhamdulillah sudah Selasa lagi, dan artinya saya Budi Utomo kembali hadir menjumpai Anda pendengar dimanapun Anda berada saat ini, untuk mengajak Anda berbincang, berdiskusi, berbagi khususnya tentang bisnis. Ya, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya pendengar, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, Selasa ini tanggal 14 Juni 2022 saya kedatangan tamu yang istimewa ya. Alhamdulillah ini ya, tamu saya sudah hadir sebelum on air ya, jadi tertib banget ya. Biasanya ada yang sampai telat-telat, tapi ini enggak ya. Dan kita akan berdiskusi banyak tentang satu bisnis yang dimulai dari hobi ya. Karena pada dasarnya bisnis yang muncul dari satu passion tertentu, hobi, kesenangan, itu akhirnya akan mendatangkan sesuatu yang lebih ya daripada ketika kita berbisnis, tetapi mungkin kita terpaksa melakukan itu. Tapi saya anjurkan ya, apapun bisnis Anda, nikmati itu dulu. Dengar, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung dengan kami secara live streaming, silakan Anda bisa mengakses acara ini di www.starjogja.com. Dan tentu saja seperti biasa Fun with Business akan menyediakan hadiah untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini. Ya, kita sapa dulu tamu istimewa saya, Mbak Sinta Bella SEMM ya. Mbak Sinta, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Oke. Selamat malam semuanya. Iya, segar ya Mbak Sinta. Mbak Sinta kameranya di sana mungkin bisa menyapa. Ya, segar ya Mbak Sinta ya. Alhamdulillah. Harus. Meskipun tadi seharian hujan melulu ya Mbak ya. Tempat saya agak banjir-banjir dikit. Iya, sedikit. Oke. Mbak Sinta Bella ini pemilik dari SB Production ya. Ya, Sinta Bella Production. Sinta Bella Production itu apa aja nih Mbak? Di dalamnya ada apa aja ya? Iya. Di Sinta Bella ini kebetulan yang pertama ada salon. Ada salonnya, kemudian rias pengantin. Jadi, pengantin. Sinta Bella Salon dan rias pengantin. Kemudian ada Sinta Bella WO dan IO. Wedding organizer dan event organizer. Kemudian ada LPK Sinta Bella. Ada LPK-nya juga. Dan juga ada Sinta Bella Catering. Diborong sendiri. Serakah ya. Waduh. Ya, dan kebetulan di situ juga ada pengembangan daripada catering Sinta Bella. Saya ada Omai Bianca. Kalau bisa dilihat di situ, Omai Bianca Cafe and Resto kecil-kecilan lah. Oh, gitu. ada Cafe and Restonya juga. Ya, dan berkembang di dunia wisatanya. Jadi kita ada destinasi wisata yang di situ ada Mobba. Mobba itu dari kata Mangunan Omai Bianca Adventure. Jadi kita ada mainan ATV. Bisa ATV di sini. Ya, yang pertama kita bisa main di sirkuit. Kita memang disediakan ada sirkuitnya. Kemudian yang kedua bisa sambil berwisata. Ada di Gua Jepang, ada di Lava Bantal, ada di Jembatan Gantung, ada di Batu Kapal, ada yang lain-lainnya. Destinasi yang wisata ada di Berbah. Pokoknya indah. Oh gitu. Ya, itu kita ke tempat-tempat wisata menggunakan ATV. Gitu itu ya. Pengembangan daripada bisnis catering Sinta Bella. Oke. Tapi awalnya Mbak ya, begitu banyaknya bisnis ini dan ternyata kayaknya ada saling berhubungan ya. Dari salon ke WO ya ada dong gitu kan, rias ya gitu. Pasti, Kemudian dari rias ke LPK ada juga hubungannya ya, karena ada banyak orang yang mau belajar tentang rias, tentang catering mungkin, terus akhirnya muncul LPK. Nah, ini awalnya ini hobinya yang mana dulu? Hobi masak apa hobi merias diri? Hobi merias diri. Hobinya memang dari rias dulu. Oh gitu. Di tahun 1995 dan ternyata lama alhamdulillah ya. Sudah baru 27 tahun. Baru 27 tahun. Kemudian berkembang ke catering. Ya, setelah catering kemudian banyak pemesanan yang memang
diinginkan klien, ini dan itu, kemudian kenapa tidak sih kalau kita bisa gitu kan. Dan tapi Mbak Sinta memang suka masak gitu. Ya alhamdulillah suka. Oh gitu. Iya, karena memang setiap hari masak ya. Okay. Suaminya pasti bahagia banget ya. Alhamdulillah. Udah pinter make up, pinter masak, apalagi coba yang kurang. Ya kemudian beranjak dari catering, kita kemudian ke wedding organizer. Kita mengemas sebuah event di wedding. Kok ada keinginan gimana sih untuk event yang lebih besar. Ya kita merambah ke event organizer. Jadi tidak hanya sekedar wedding, tapi juga event-event yang lain gitu ya. Alhamdulillah SB Pro ini sudah mendapatkan 5 piagam rekor muri. Wih keren. Itu untuk apa saja Mbak? Yang pertama dulu ada elang raksasa dari Salak Pondoh. Itu sekitar habis kurang lebihnya 10 ton. 10 ton salah dibikin untuk membuat replika itu tadi. Replika elang ada di situ, replika elang itu kemudian kita bekerja sama dengan para petani salak di Sleman. Kemudian ada stagen terpanjang tanpa putus. Itu ada 1.100 meter, jadi 1 kilo lebih 100. Ya. Itu terus dipakai orang berapa? Itu kebetulan kampung kali ya. Kita setelah mendapatkan rekor muri saat itu, kita potong-potong dan kita bagikan kepada daerah-daerah tertentu pada saat itu yang memang mereka masih membutuhkan. Mereka masih pakai itu. Masih memakai. Karena jarang loh sekarang pakai stagen. Anak saya nggak tahu stagen itu apa. Dan itu nggak putus sama sekali. Gitu. Itu dibuat sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan saat itu. Gitu. Itu ya ATBM itu ya, pakai tenun ATBM. Iya, pakai tenun asli. Kemudian ada berpakaian wayang. Pakaian wayang itu terbanyak waktu itu di Tebing Breksi. Jadi aneka pakaian wayang ada sekitar 250 sampai 300. Kemudian setelah itu kita ada dodol salak terpanjang saat itu. Jadi kita bekerja sama juga dengan petani dan KWT di daerah Kabupaten Sleman. Kemudian yang terakhir kemarin sebelum Covid dan memang sudah mepet-mepet Covid itu waktu itu Maret 2019, 7 Maret saya ingat, berpakaian Anoman. Terbanyak atau apa? Iya, terbanyak dan memang semua Anoman ya. Maksudnya mungkin pernah ada Anoman mungkin berapa orang, ini berapa orang sampai berapa? Kurang itu 250 juga. Iya, 250. Karena memang belum pernah ada, jadi kita bisa memecahkan rekor itu. Jadi alhamdulillah itu terakhir yang sampai di sebelum Covid ya. Semoga setelah Covid ini membaik, kita akan membuat event-event yang lebih spektakuler lagi. Ya tentu saja ya, ditunggu itu ya. Ya, oke. Pendengar, sebelum saya lupa ya, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di acara ini seperti biasa, Anda bisa mengirimkan WA ke nomor 0818621013. Sekali lagi 0818621013. Ya, Mbak, kemudian akhirnya LPK ya. Tadi udah catering apa make up salon kemudian WO. Nah, LPK ini gimana ceritanya sampai terjun ke LPK juga? Iya, alhamdulillah saya dapatkan izin LPK itu malah justru pada saat Covid kemarin. Oh gitu. Iya. Jadi awal-awal saya terjun di dunia rias tahun 1995 ya. Itu kemudian saya menggeluti dan ikut perlombaan-perlombaan. Alhamdulillah tahun 2004 saya sudah mencapai juara umum tingkat nasional di Bali. Waktu itu Piala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu ya. Lomba jadi apa itu? Lomba rias pengantin. Lomba rias pengantin ya. Nah, setelah sudah mendapatkan gelar juara umum, saya mau juara apa lagi gitu kan. Bukan di sini sombong, tapi mohon maaf Mas Budi ya, karena kalau saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya, seorang pengusaha itu harus sombong. Kalau kalian nggak sombong, kalian nggak tahu kan bisnis kita apa gitu. Nah, setelah saya lomba itu mendapatkan juara, kemudian saya ingin juga berbagi ilmu kan dengan yang lainnya. Kenapa bisa juara, kenapa bisa ini? Bukan sudah paling baik, tidak. Tapi saya selalu ingin belajar dan belajar. Nah, dengan berkembangnya
sekarang ini dengan yang MUA dan lain sebagainya, saya juga nggak mau kalah. Kalau banyak muncul MUA, tapi banyakan kan MUA kan masih muda ya. Nah, sedangkan saya sudah dibilang tua belum, tapi saya sudah menginjak gitu kan. Nah, senior lah kita. Kalau tua kayaknya sensitif ya. Jangan bilang tua. Jangan tua, saya juga belum tua. Iya, betul. Cuma berumur. Nah, kalau banyak yang mua-mua itu, kemudian saya bukan pengen jadi mua, tidak. Saya ingin lebih dari MUA. Apa itu? Akhirnya saya jadi asesor MUA. Gitu. Nah, setelah saya mendapatkan asesor MUA, kemudian sering saya mengadakan workshop, bekerja sama dengan beberapa kosmetik. Kemudian pas pada saat COVID kemarin, beberapa kosmetik, ayo dong gitu. Setelah saya sering mengumpulkan anak-anak muda yang ingin belajar gitu secara free ya kemarin, saya kemudian punya ide gimana kalau saya langsung aja bikin LPK gitu kan. Nah, kebetulan suami dan ada teman juga, oh nanti bisa ini syarat-syaratnya ini dan sebagainya. Jadi akhirnya saya langsung bikin LPK. Alhamdulillah sudah disetujui dan ya sekarang ini juga sudah jalan. Saya sudah bisa bikin event UJK MUA juga. Jadi sudah ada lomba-lomba seperti itu. Jadi paling tidak COVID bukan, kita tidak menyalahkan COVID, tapi bagaimana cara kita mencari peluang bisnisnya. Betul, iya. Memang bisnis harus seperti itu ya. Fleksibel dengan keadaan. Harus lentur, kemudian juga bagaimana kita bisa mengantisipasi keadaan secara cepat ya. Jadi kira-kira apa sih yang kita butuhkan ya, yang masyarakat butuhkan, ya itulah yang mestinya kita coba memberikan solusi ya. Itulah pebisnis ya. Jadi otak-otak bakulnya tetap bisa jalan. Iya, oke. Nah, ini jadi MUA kemudian masih ngurusin catering ya. Kemudian sekarang ada LPK lagi ya. Terus tadi lagi ya wisata tadi juga. Kemudian yang terakhir masih sempat ngajar di sekolah tinggi apa tadi Mbak namanya? Di Unmaha. Universitas Mahakarya Asia. Universitas Mahakarya Asia. Terus Mbak Sinta mengampu mata kuliah apa di sana? Di bisnis projectnya. Bisnis projectnya, oke. Nah, dari sekian banyak bisnis ini ya, tentu saja kan nggak mungkin dong tangannya hanya dua. Kayak Cinderella, sabar, tanganku hanya dua. Gitu. Nah, ini bagaimana Mbak Sinta membagi waktu, memanage waktunya sehingga bisa menjalankan semua itu. Mungkin Mbak Sinta sudah berhasil untuk mendidik orang menjadi asisten atau yang pokoknya yang in charge, yang bertanggung jawab pada satu bidang bisnis, atau seperti apa? Mungkin ini Mas Budi orang yang sudah mungkin puluhan kali bahkan banyak kali yang bertanya seperti itu. Gimana sih caranya? Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi alhamdulillah bisa. Saya sekaligus berbagi juga. Yang pertama, saya ngajar itu saya punya asisten, bukan gaya tapi saya punya asisten dosen. Kemudian saya di WO ataupun IO itu juga saya punya asisten, ada tim sendiri. Kemudian yang di salon juga ada sendiri, yang di catering juga ada sendiri. Kemudian yang memang dia selalu ada di dekat saya, ini juga dia ada juga. Asprinya. Gitu, jadi tinggal kalau mau ngajar saya hubungin yang si asisten dosen tadi, ini apa gitu. Kemudian nanti ini begini bu, kemudian gitu. Jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri. Apapun itu usahanya kita nggak bisa kerja. Ya nggak mungkin dong sebanyak itu kan. Dan ini masih bisa berbagi waktu untuk keluarga, Mbak. Alhamdulillah bisa, karena kebetulan kan anak saya satu dan sudah bekerja, tidak di sini ya. Jadi ya bisa tinggal. Ya, tapi kan suami butuh perhatian juga dong. Gitu. Semua bisa dikerjakan di rumah juga. Gitu. Jadi bisa bagaimana bekerja tidak harus harus keluar. Paling kalau keluar kan hanya ngerias gitu ya. Kalau memang harus ke sana, dan bahkan sekarang kalau
ada yang di dekat rumah saya berarti ngeriasnya di rumah. Ada yang di dekat salon ngeriasnya di salon. Kalau misalnya memang kita harus ke tempat orangnya ya memang kita harus ke sana. Iya kan, nggak mungkin ngerias kok daring gitu kan. Iya. Ya kemarin alhamdulillah kalau waktu COVID itu juga karena online ya, jadi ngajar di rumah. Ya gitu. Kalau ngajar masih bisa ya, tapi kalau rias kan memang harus menyentuh objek. Dan berangkat pagi pulang malam. Iya. Tapi sekarang kan sudah ada, maksudnya handphone yang selalu ada setia di dekat kita ya. Bisa untuk kerja, bisa untuk komunikasi, bisa untuk yang lainnya pasti. Iya. Mbak, menjaga profesionalitas ya, itu kan tadi tema utama kita kan gitu ya. Meskipun ini passion, kadang-kadang kita lupa ya. Misalnya seperti ini. Oh ya, saya suka masak, akhirnya dia bikinlah mungkin kafe atau mungkin bikin restoran, tapi dia tidak memperhitungkan bisnis ya, bahwa ini bisnis. Bagaimanapun juga bisnis itu ya ada untung ada ruginya, ada perhitungannya gitu loh. Mentang-mentang ini hobi kan, yang penting kan saya bisa menyalurkan hobi saya kan gitu kan, ada orang yang bilang gitu. Tapi ya it's a business ya, harus bagaimanapun juga harus tetap profesional. Nah ini passionnya Mbak Sinta kan memang di bidang make up seneng, kemudian masak seneng gitu. Nah supaya tetap profesional Mbak, ini cara kiat-kiatnya seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya apapun permintaan klien itu kita memang selalu bisa jawab bisa, dan gitu ya. Kita tidak akan bilang tidak bisa gitu. Jadi salah satu contoh seperti ini, beberapa hari yang lalu, Mbak saya tuh mau dandan keluarga dari pihak pengantin lagi gitu ya. Tapi jam 1:30 pagi. Gimana ya Mbak? Ya nggak apa-apa, bisa gitu. Jadi 1:30, jadi nanti jam 3 tuh udah harus selesai karena jam 3 harus perjalanan gitu kan. Beberapa orang ya bisa. Jadi apapun itu, walaupun itu waktunya kita tidur, waktunya istirahat, ya karena kita pertama tadi passion, karena udah suka duluan hobi duluan, ya apapun itu kita harus itu konsekuensi dari profesi ya, jadi tetap dikerjakan. Dan kalau untuk makanan, kebetulan kemarin juga ada baru tadi malam yang datang itu, bisa nggak Mbak ya, saya pesan hanya 20 pack. Tapi begini. Mintanya nuntutnya macam-macam. Untuk harga ngikut gitu kan. Lah kalau saya apapun itu orderannya, ya karena saya suka diterima ya. Jadi kalau kan ada biasanya minimal order berapa. Kalau saya nggak ada. Gitu. Asal misalkan 20 pun oke. Kalau memang harganya why not gitu. Jadi tetap ada hitungan bisnisnya gitu ya. Bukan mentang-mentang ini saya hobi nggak apa-apa lah, saya rugi-rugi. Oh enggak. Tetap harus kita bukan hari gini. Bukan panti sosial. Bukan pekerja sosial. Ya, tentu saja tetap ada hitungannya ya Pak ya. Yang jelas bisa nggak misalkan lias di luar kota gitu. Bisa nggak luar kota tapi hanya ini toh. Bisa nggak makanan sedikit tapi hanya ini toh, tapi harganya bisa. Semuanya itu serba bisa, asal harganya cocok. Gitu ya. Jadi bagaimanapun juga tetap ada perhitungan bisnisnya gitu. Dan karena ini juga satu bisnis ya, tentu ada tetap arah untuk pengembangan gitu ya Mbak ya. Nah sejauh ini gimana Mbak? Mbak Sinta sudah berhasil untuk para asisten-asisten ini berjalan seperti apa yang dikonsepkan oleh Mbak Sinta, atau Mbak Sinta masih benar-benar menangani satu persatu, meskipun nanti pada pelaksanaannya asisten lah yang jalan gitu. Iya. Kalau pengantin pastinya tetap saya sendiri ya. Iya, untuk yang pengantin ya. Tapi kan masih bisa dibantu, misalkan untuk paes, untuk make up itu kita masih bisa sendiri. Kalau mohon maaf namanya dukun manten, yang pasti ada sembokonya. Jadi tidak asal-asal dan lain sebagainya. Itu juga masih tetap kami. Cuma nanti mungkin pakein bajunya masih sudah bisa di ini, dan alhamdulillah sudah diplot-plot gitu. Mereka sudah bisa jalan baik dari segi rias pengantin ataupun di cateringnya gitu, sudah bisa jalan, alhamdulillah sih. Gitu ya. Jadi tetap ada bagian-bagian tertentu yang masih tetap dipegang sendiri oleh Mbak Sinta. Oh iya. Karena itu belum bisa ya artinya ini semacam keahlian yang memang
yang tidak segampang itu ya ditransferkan ke asisten. Semua gitu. Saya tidak pelit ilmu, semua saya kasih. Cuman dari segi penanganan itu beda-beda. Semua sudah saya kasih tanpa ada sedikit pun yang masih tersisa. Ibaratnya saya ngerias pun ini teknisnya seperti ini. Itu hasilnya juga pasti belum bisa seperti yang kita inginkan. Itu seperti juga. Kalau kita masak ya mungkin masalah tangan. Karena kalau resep itu kan sama ya Mbak misalnya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir seperti ya dicemplungin plung tapi rasanya beda. Ini pasti ada tangan. Kalau untuk catering sendiri saya juga sudah ada tim yang memang dia sudah bagian masak dan untuk endingnya untuk bagian icip-icip dan yang lainnya itu sudah ada yang bisa ibaratnya mewakili saya lah gitu. Jadi bisa lah bisa dipertanggungjawabkan. Cuman kalau untuk pembelanjaan itu saya masih ngoreksi sendiri. Walaupun nanti sudah ditangani tapi untuk koreksi saya masih jangan sampai mungkin kelupaan yang tadinya mau nulis wortel 50 kilo jadi 500 kilo misalkan kayak gitu kan nanti tekor. Seperti jadi itu. Tetap ada yang bisa yang ditangani sendiri tapi ada juga beberapa bagian yang memang sudah diserahkan ke asisten. Seperti itu ya. Tapi untuk puncaknya masih karena kan kadang klien berhadapan langsung dengan saya waktu by order kecuali kalau by ordernya lewat asisten saya itu mungkin agak beda lagi. Oke Mbak, menarik ya. Ya pendengar, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua ya Mbak. Kita istirahat dulu Mbak Sinta ya. Pendengar, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua dan silahkan untuk Anda yang belum sempat untuk mengirimkan WA ke nomor 0818621013 ini mumpung ada ahlinya loh di sini. Anda bisa bertanya-tanya, bisa mencari ilmu, menggali ilmu yang banyak dari Mbak Sinta Bella ini. Dan tentu saja nanti untuk Anda yang beruntung insya Allah nanti akan mendapat hadiah dari Sinta Bella Production. Izinkan kami untuk istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu saya Mbak Sinta Bella di acara Fun with Business. Mbak Sinta, ini sebelum kita lanjutin ngobrol kita, asik ya tadi ya, banyak cerita ternyata. Di balik suksesnya sebuah acara wedding ternyata banyak intrik di dalamnya. Kita tadi lagi berbagi ilmu ya ketika iklan dan beberapa lagu tadi. Dan sebelum kita lanjutkan ini Mbak udah ada pertanyaan yang masuk nih. Kita jawab dulu ya. Oke. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan WA-nya. Saya bacakan satu persatu ya. Ini dimulai dari Ibu siapa ini? Bu Rensi. Tante Rensi ya. Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Selamat malam Tante Rensi. Malam Mas Budi dan juga Mbak Sinta. Tante Rensi Jalan Kaliurang kilometer 7. Rumahnya belum pindah ya Tante. Ya. Apa asisten Mbak Sinta itu masih saudara sendiri atau sahabat Mbak Sinta ya untuk dijadikan asistennya Mbak Sinta di setiap bidangnya, atau ambil dari karyawan yang mumpuni, cekatan, berpengalaman dan dapat dipercaya gitu. Jadi asisten saya ada yang tetangga, kemudian ada yang memang memang dari temen. Biasanya dari teman ya, teman, kemudian dia kerja di tempat saya, jadi asisten saya. Kemudian memang kalau untuk tetangga saya ada beberapa ya. Karena saya memang melibatkan salah satu contoh karyawan catering. Saya banyak melibatkan tetangga. Pertama saya tidak suka melihat para ibu yang di rumah dasteran bawa sapu di pinggir jalan gosip, saya gak suka. Jadi saya merekrut. Jadi alhamdulillah pegawai saya yang di catering itu 80% itu adalah tetangga saya. Oke. Jadi benar-benar memberdayakan tetangga sekitar ya. Di situ juga ada min plusnya juga Mas. Karena kan pada saat mungkin Lebaran
nggak banyak yang pulang kampung kan, karena di deket juga. Nah, jadi Lebaran pun Sinta Bella Catering selalu open gitu ya. Itu positifnya di situ ya. Gitu. Jadi seperti kemarin ini yang saat Covid pun, alhamdulillah order di hari Lebaran, khususnya yang waktu lockdown itu sangat banyak sekali. Nah, itu rezeki kita saat itu. Rezeki Covid. Rezeki Covid. Ya, gitu. Jadi bukan orang jauh, ya memang bukan orang jauh. Kemudian untuk asisten di kampus, saya ngambil mahasiswa saya, gitu. Dan sekarang juga dia sudah selesai, sudah lulus. Tapi walaupun dia kerja, dia juga masih tetap jadi asisten saya juga. Masih bisa bantu-bantu ya. Gitu. Kadang orang lain bisa tidak hanya sekedar jadi asisten, bisa jadi saudara, bisa jadi adik bahkan seperti itu. Oke. Tapi kalau dari saudara sendiri gimana Mbak? Misalnya atau mungkin ponakan? Saudara ada keponakan dia. Kebetulan dia bagian admin kami. Gitu. Ya, kadang-kadang kita menjadi tidak profesional karena masih ada hubungan saudara gitu ya. Nah, ini caranya menghilangkan seperti itu gimana Mbak? Kan sering ya, aduh nggak enak iki anak ibu deku. Kok nek tak eleke masalahnya jadi panjang kan gitu biasanya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, iya. Oh gitu. Pasti iya. Tapi memang saya harus profesional. Saya selalu berpedoman bahwa dia adalah pegawai saya saat saya kerja gitu ya. Oke. Jadi di jam kerja kamu adalah karyawan di sini. Iya, jadi saya harus menutup mata manakala dia anak kakak saya. Meskipun nanti di luar jam kerja dia bisa bermanja-manja dong sama tantenya gitu. Dan untuk soal gaji mungkin bisa ini ya untuk buat anaknya dan lain sebagainya. Ya, itu ada dari saudara sendiri. Jadi ada, cuma tetap profesional ya. Ya itu kadang-kadang yang sulit ya. Kadang-kadang ya itu tadi perasaan-perasaan nggak enak gitu karena dia saudara gitu. Dan akhirnya menjebak kita pada sikap yang tidak profesional gitu ya. Dan ini tidak terjadi di Sinta Bella Production. Enggak. Oke, gitu ya Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Moga-moga bisa terjawab semuanya tadi ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Banyak nih. Pelayanan yang memuaskan pelanggan dan mencari pelanggan lebih luas dengan melayani kapan saja. Ini saya agak kurang paham ya. Pelayanan yang memuaskan pelanggan dan mencari pelanggan lebih luas dengan melayani kapan saja. Iya, jadi ini maksudnya pertanyaan atau ya? Insya Allah HP saya 24 jam tidak mati. Itu salah satu bagian dari pelayanan kami. Jadi bisa di order kapanpun dan kita juga bisa datang ke rumahnya, jemput bola dan lain sebagainya. Karena banyak juga klien yang memang beliau ini sudah sepuh-sepuh, tapi anaknya mungkin di luar kota, sedangkan dia taunya besok mau nikah, dipasrahkan sama bapak ibunya. Dia mau datang ke tempat kami kejauhan dan lain sebagainya. Jadi saya mau nggak mau harus mau gitu ya. Nanti saya sowan ke mereka dan alhamdulillah selama ini itu saya lakukan kepada beliau-beliau yang seperti itu. Mereka malah justru merasa dihargai sekali dan dia berterima kasih sekali gitu loh. Bisa disupport, dibantu. Ada WO yang datang ke rumah atau ada perias yang datang ke rumah tanpa kita tua-tua datang ke tempat kami seperti itu. Jadi itu bagian dari pelayanan kami. Mungkin sekilas saya jawabnya seperti gitu ya. Jadi pokoknya 24 jam on call. Bisa WA pasti dijawab ya. Kecuali pas gitu. Jadi di WA sekarang dijawabnya nanti saat bangun maksud saya gitu. Iya gitu. Gitu ya Putri Hastuti. Kemudian ini ada Bu Tumino ya. Bu Tumino. Assalamualaikum Mas Budi dan Mbak Sinta. Ini mau nanya di mana alamat LPK kantor LPK Sinta Bella itu? Iya, di Jalan Solo kilometer 10,5, tepatnya di Bandara Adi Sucipto ke timur 500 meter. Pas kiri jalan, pas tikungan persis. Oh gitu ya di sana ya. Jadi silakan kalau misalnya Bu Tumino berminat ya mungkin untuk putrinya. Gitu
gitu. Yang mau belajar sesuatu di sana bisa ya. Iya, rias pengantin, buka salon gitu ya, ada salon dan kecantikan, tata rambut nih. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Devi yang ada di Yogyakarta. Malam Mbak Sinta, mau tanya, LPK Sinta Bella itu programnya apa saja? Maksudnya yang diajarkan di situ. Gitu. Program pilihannya apa aja gitu. Jadi ada tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, kemudian rias pengantin, dan juga hantaran. Yang sementara masih itu karena kan hantaran ada sendiri ya? Iya, ada sendiri. Gitu. Hantaran. Jadi kalau kadang banyak yang menghubungi kami bisa kursus gitu kan. Nah, maunya yang apa dulu nih? Mau buka salon atau mau jadi perias pengantin, mau jadi MUA. Kalau mau jadi MUA berarti kan belajar make up MUA. Kemudian nanti baru setelah itu tata rias pengantin, Jogja, Jawa, Jogja, Solo maupun semuanya. Jadi ada Bali, ada Padang dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya ada keinginan yang mau buka salon, nah belajar dari potong rambut. Beda-beda ya? Iya, beda-beda. Jadi kemudian potong rambut, kemudian semir pewarnaan gitu, pelurusan, dan kemudian ada tata kecantikan kulit, jadinya ada facial gitu. Jadi macam-macam. Tinggal apa sih pengennya tuh mau apa gitu nih. Untuk catering, untuk tata boga sendiri ada nggak Mbak di Belum ya? Belum. Tapi ada rencana nggak? Karena kan pasti Mbak ada. Sinta kan udah punya cateringnya nih. Jadi nanti kalau misalnya para pelajarnya atau pesertanya peserta kursus ini kan tinggal prakteknya masuk aja ke cateringnya Mbak Sinta. Iya, insya Allah. Gitu. Karena kebetulan saya juga sudah asesor membidangi di bidang catering. Oke, gitu ya. Jadi ini coming soon ya. Segera akan dibuka di Sinta Bella ini untuk program belajar atau program boga ya, tata boga. Insya Allah. Oke, ya ini dari Mas Gunawan yang ada di Sleman. Selamat malam Mas Gunawan. Saya mau tanya nih untuk tarif MUA itu kalau Mbak Sinta itu berkisar berapa? Tarif langsung. Mas Gunawan mau nikah? Mas Gunawan belum nikah ya? Atau jangan-jangan mau tanduk nih? Oke, silakan. Ya, kalau untuk tarif MUA dibilang gimana ya Mas? Sebenarnya fleksibel sih ya. Oh gitu, fleksibel Mas Gunawan. Iya. Sekarang saya sampaikan memang kalau di tingkat profesionalnya kami ada prestisnya sendiri. Tapi kalau belum lagi nanti kalau tetangga kemudian teman gitu ya. Itu pastinya beda. Belum lagi nanti kalau ada budget segini bisa nggak gitu kan? Jadi mereka menentukan budget. Iya. Aku beli sakmene, apa dicukup-cukup ke? Oh boleh. Alis nanti sesisih. Lipstiknya nanti apa stok lo ya bawahnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita masih fleksibel. Apalagi kalau seandainya nanti saya bisa dan waktunya pas bisa. Mungkin budget yang fleksibel tadi masih bisa ya. Oke, kenapa tidak? Ya, gitu. kenapa? Kan banyak variabelnya ya. Untuk sebuah make up itu kan banyak ya. Satu, produknya, tingkat kerumitannya gitu ya. Kalau misalnya rias Jawa itu kan jelas rumit sekali. Ada itu Mbak yang hitam-hitam itu namanya apa? Nah, itu kan saya yakin tuh pasti sulit gitu loh. Tidak sulit bagi orang yang suka tadi Mas. Itu ya. Artinya itu perlu keahlian khusus gitu ya. Kemudian yang kedua juga seberapa banyak make up itu digunakan gitu ya. Maksudnya volumenya gitu loh kan. Ada yang make up tipis-tipis, ada yang memang kalau glamor gitu. Kalau itu tidak begitu Mas, tapi produk apa yang dipakai. Nah itu juga salah satunya adalah itu ya. Kalau misalnya merek
tit. Pasti akan beda dengan merek tit. Saya nggak mau nyebutin merek masalahnya. Betul. Gitu ya. Jadi memang banyak variabelnya, tapi di sini tetap negotiable ya Mbak ya. Juga dilihat memang kondisinya seperti ini. Karena ada perasaan kasihan, dia pengen tampil cantik ya. Dia pengen saya yang merias, saya jual jasa, saya dimintain tolong. Kalau nggak bisa rasanya gimana gitu, mungkin seperti itu juga. Pasti ada rasa ini ya. Kalau misalnya, apalagi mungkin tetangga atau teman dengan budget terbatas tadi gitu ya. Udahlah dicukup-cukup Dan juga yang penting tanggalnya belum diisi. Kalau sudah diisi kadang-kadang kan saudara tapi tanggalnya keduluan orang. Nah, dan kita nggak bisa double gitu kan. Itu asisten bisa nggak Mbak yang maju? Misalnya Mbak Sinta langsung ya udah pakai asisten saya. Gitu. Bisa, tapi tergantung order yang awalnya ya pembicaraannya. Dia mau nggak dengan asisten saya gitu. Saya selalu open seperti itu. Tapi kalau enggak, saya harus Mbak Sinta gitu ya. Mau nggak mau gitu ya. Kalau memang udah nggak bisa double, apalagi waktunya sama gitu ya Mbak ya. Dan misalkan tempatnya kalau waktunya sama masih bisa kita masih bisa dibagi. Tapi kalau tempatnya mungkin berjauhan dan tidak bisa dijangkau. Nah itu dia gitu. Ya betul. Kalau sama tapi mereka datang ke rumah misalnya gitu atau ke salon, lebih enak ya Mbak ya. Nanti make upnya nanti mungkin asistennya masih bisa ngerjain. Oke, ini didasarin dulu, pakai foundation dulu gitu. Asisten gitu ya. Nanti untuk yang finishing touch-nya baru Mbak Sinta. Yang rumit-rumit kan gitu. Oke, gitu Mas Gunawan ya. Saya curiga nih Mas Gunawan. Siapa yang nikah Mas ya, mohon jujur. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Mbak ya. Ini dari Ibu Uswatun yang ada di Imogiri. Assalamualaikum Pak Budi dan juga Mbak Sinta. Untuk kursus hantaran ada program berapa bulan bisa sampai mahir gitu. Iya. Dari tempat kami kebetulan memang masih baru juga, tapi alhamdulillah ada beberapa murid yang memang dia pengennya tuh cepet selesai gitu ya. Karena kalau lama-lama mungkin dia akan bosen. Saya juga menyampaikan kepada beberapa siswa yang memang kursus privat ya terutama, saya kasih gambaran. Kalau misalkan setiap hari pastinya juga akan bosen, tetapi nanti kalau terlalu lama juga nanti akan bosan. Jadi saya target, biasanya kita 10 kali, di setiap 10 kali pertemuan itu kita ada satu paket. Jadi misalkan dasar, mahir, terampil gitu ya. Kalau zaman kemarin-kemarin itu 10 hari. Jadi 10 kali pertemuan. 10 maksudnya. Kali pertemuan ya. Jadi masing-masing pertemuan rata-rata berapa jam, Mbak? 2 jam. 2 jam. Iya, 2 jam sampai 3 jam. Tapi tidak lebih dari itu. Itu membuat hantaran yang paling sederhana sampai yang paling rumit itu Mbak. Ya, misalnya dibentuk-bentuk kan ada kadang-kadang ya misalnya kayak mahar misalnya gitu ya. Nah, itu kan dilipat-lipat dibentuk, dibikin kayak burung atau kayak apa, atau mungkin uang-uangnya banyak variasi dimacam-macamin. Iya, tergantung juga dia sudah bisa apa gitu ya. Gitu. Dari awal seperti MUA juga seperti itu. Kalau misalnya dia pemula bener, makanya 100%. Kita ngambil yang dasarnya dulu, itu kita lihat 10 hari. 10 hari itu kalau misalnya kadang kan dia sudah suka, walaupun belum bisa tapi dia suka, itu nanti akan cepat. 10 hari pun nanti bisa kok sampai mahir gitu. Gitu. Jadi ya tergantung ya. Tergantung kemauan, tergantung juga kalau sudah suka, kemudian diikuti dengan kemauan, pasti akan cepat. Gitu. Ya, gitu Bu Uswatun ya. Mungkin Bu Uswatun ini tertarik ini. Ya, karena biasanya kan kita hanya lihat tutorialnya aja di YouTube dan lain. Tapi ini benar-benar praktek langsung ya. Ada alat-alatnya. Dan selama Covid kemarin, kita juga tidak harus datang ke tempat kami belajarnya. Kami juga kursus memberikan pembelajaran datang ke rumahnya. Gitu ya. Karena kemarin semua serba tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Betul. Jadi kita akhirnya yang harus keluar gitu. Beberapa kali kita seperti itu, dan ada yang online juga. Berawal dari online juga. Jadi
bisa belajar langsung. Iya, seperti itu ya. Jadi sampai sekarang untuk yang kunjungan ke rumah itu masih berlaku atau enggak? Masih. Oh masih ya. Masih. Jadi Dan online pun masih. Oh masih gitu ya. Untuk belajar MUA online gitu masih. Gitu. Tapi memang lebih baiknya kalau bisa pertemuan tatap muka ya. Karena... Tapi kebetulan kemarin itu yang sudah ada yang dari Makassar, ada yang dari Tasik gitu. Jadi mereka tidak harus ke sini. Oh iya, kalau dapat terlalu sertifikat. Jauh ya. Iya. Iya. Oke, demikian tadi ya Bu Uswatun ya. Kalau misalnya tertarik silakan. Oh ya, untuk supaya ini para pendengar gak penasaran nih, kemana sih saya harus mencari LPK Sintabela atau cateringnya atau dan lain-lain tadi. Nah, ada nomor yang bisa dihubungi yang mungkin mereka bisa bertanya-tanya, pendengar ini bisa bertanya lebih detail lagi tentang apa saja yang ditawarkan oleh Sintabela Production ini. Bisa hubungi di nomor 081 2298 6205. Diulangi Mbak? Ya, 081 2298 6205. Iya, mungkin ada IG yang bisa dikepoin mereka. IG-nya ada di Sintabela Mua. Kemudian ada Sintabela WOID. Kemudian ada Sintabela_catering. Ada Sintabela LPK juga. Oke. Sendiri-sendiri ya untuk IG-nya. Ada MC Sintabela juga. Banyak banget ini. Oke, jadi apa silahkan ya kalau Anda yang mau berminat apa silahkan cari dah di IG. MC Sintabela tinggal nanti muncul. Oke, ya terima kasih Mbak Sinta atas berbagi ilmunya, menarik sekali ini ya, dan saya yakin ini ya saya cek dulu ada pertanyaan. Oh udah enggak? Ya, menarik sekali karena bagaimana sesuatu yang dimulai dari hobi ya, kemudian muncullah bisnis-bisnis dan akhirnya bisnis itu berkembang bahkan melebar kemana-mana, tapi itu tetap dalam frame hobi ya Mbak ya, hobi masak, hobi merias tadi gitu, dan ternyata tetap profesional ya, artinya bahwa profesionalitas dalam bisnis meskipun itu sesuai passionnya itu menjadi tolak ukur atau menjadi semacam acuan ya bahwa memang bisnis harus dijalankan secara profesional. Ya. Oke, demikian tadi pendengar bincang-bincang kami selama 1 jam, nggak terasa ya 1 jam. Ya, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Mbak Sintabela, dan saya berharap apapun yang kami diskusikan pada malam hari ini akan menginspirasi Anda. Dan untuk Anda yang ingin memulai bisnis atau mungkin Anda yang sudah menjalankan bisnis Anda, saya ingatkan sekali lagi, nikmatilah bisnis Anda. Pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan ya. Untuk hadiahnya insya Allah nanti akan kita hubungi ya, siapa saja yang menjadi pemenangnya ya, dan harap bersabar ya, nanti kita akan hubungi satu persatu kalau Anda beruntung tentu saja. Ya, demikian tadi acara Fun with Business pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Kita akan ketemu lagi insya Allah di Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Anda telah bergabung dengan program Fun with Business. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa Hore.